Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Putra Bungsu. Pada kesempatan kali ini ada salah satu teman kita yang berkomentar mengenai copyright ya. Nah, jadi kita coba lihat dulu komentarnya. Coba saya lihat dulu di notifikasinya. Nah, ini dia nih, lumayan banyak ya teman-teman ya. Nah, jadi yang ini mana dia yang berkomentar? Ntar saya coba cari dulu ya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang belum terjawab ini mohon bersabar ya teman-teman ya. Akan coba saya jawab satu persatu. Yang ini dah teman-teman. Dari tatap layar coba saya buka dulu teman-teman ya. Nah nih ya dari user apa nih. Nah ini namanya agak susah juga nih nama channelnya teman-teman ya. Nah ini buat saran saya buat teman-teman nih, usahakan kalau buat channel jangan susah-susah ya teman-teman ya, yang mudah-mudah saja buatnya agar mudah diingat oleh penonton ya. Nah jadi nih Bang pernah juga download tombol subscribe kena copyright di YouTube sebelah katanya. Nah jadi itu komentarnya teman-teman ya. Nah, kalau kita mendownload sesuatu, baik itu musik ataupun yang lainnya, memang kita harus hati-hati kalau di YouTube ya teman-teman ya. Mungkin yang sudah pernah kena hak cipta ya atau copyright, kita mengambil sesuatu dari hak cipta orang lain itu kalau di YouTube itu kena ya. Nah, kenanya di sini nanti ketika kita mau pengajuan monetisasi setelah kita memenuhi persyaratan di YouTube-nya. Nah, bagaimana cara kita untuk menghindari agar channel kita bebas dari copyright ya atau bebas dari hak cipta? Kalau misalnya ada yang kena klaim hak cipta ya di videonya, itu menurut saya itu hal yang wajar ya teman-teman ya. Kalau masih pemula, sama saya juga teringat kira-kira ya 2 tahun yang lalu lah. Nah jadi saya juga karena baru waktu itu apapun yang saya dapatkan tutorial di YouTube, misalnya saya menambahkan musik di video saya padahal videonya original ya, rekaman saya sendiri, kemudian pakai handphone saya sendiri, tetapi di situ saya memasukkan musik ya. Nah musik itu saya dapatkan memang di download dari internet. Nah jadi karena di situ ya karena di situ saya juga masih pemula, masih baru, belum tahu yang namanya copyright atau hak cipta atau klaim ID ya. Nah jadi saya edit, kemudian saya masukkan musiknya ketika selesai semuanya pengeditannya apanya semuanya. Nah saya upload lah di YouTube. Nah ternyata beberapa hari kemudian itu karena waktu itu saya ya setelah diupload saya tidak tahu lagi harus bagaimana mengetahui yang namanya copyright tadi atau klaim hak cipta tadi ya, klaim hak cipta tadi. Jadi setelah itu waktu pun berjalan, kemudian saya coba cek email dan disitu pun masuk bahwasanya YouTube memberitahu kepada saya videonya kena klaim hak cipta ya. Nah jadi saya coba saya pelajari, barulah tahu kalau misalnya video kita kena klaim hak cipta harusnya begini untuk mengatasinya. Nanti di YouTube sendiri memang kita dikasih tahu bagaimana cara untuk mengatasinya ya. Jadi buat teman-teman ya yang merasa videonya atau masih ada salah satu videonya yang kena klaim hak cipta, tidak usah risau terlebih dahulu, YouTube sendiri itu memberitahu caranya ya. Nah ikutin aja caranya yang diberikan oleh YouTube itu, masalah itu nanti akan selesai. Memang di YouTube itu sendiri kalau menurut saya sih memang tidak ada jaminan ya, tidak ada jaminan bahwasanya kita mengambil sesuatu baik itu musik atau video yang lainnya itu bebas dari copyright. Nah itu tidak ada jaminan. Kenapa? Karena kita tidak tahu ya musik ini atau
video ini yang kita ambil ya dari internet, di-download maksudnya, kita gabungkan dengan video kita, itu kalau kita belum menguploadnya ke YouTube itu kita tidak akan tahu musik atau video yang kita ambil dari internet itu kena klaim hak cipta ya atau copyright tadi ya atau tidak, itu tidak tahu. Nah, ketika sudah kita upload ke YouTube, barulah tahu apa yang kita download di internet itu masuk kategori hak cipta tadi ya. Nah, jadi setelah diupload barulah kita tahu. Nah, kalau menurut saya sih untuk mengantisipasi ini agar video kita tetap original ya, dalam artian kata tidak terkena copyright tadi atau hak cipta tadi ya, semaksimal mungkin kita usahakan videonya itu video kita sendiri ya. Kemudian kalau misalkan teman-teman juga kepingin memasukkan gambar ataupun musik, nah itu kalau musik ya teman-teman ya, di sini kalau musik saya itu menggunakan musik dari YouTube-nya itu sendiri. Jadi di YouTube-nya itu sendiri sudah memberikan musik ya, musik itu bebas copyright. Kenapa saya katakan di sini bebas copyright? Karena YouTube itu sendiri yang memberikannya kepada kita. Nah, cara mengetahuinya di mana itu nanti teman-teman bisa masuk ke YouTube Studio, kemudian nanti dipilih koleksi musik. Di video selanjutnya saya buatkan tutorialnya bagaimana cara melihat daftar musiknya yang bebas copyright yang ada di YouTube-nya itu sendiri. Nah, itu jadi teman-teman bisa mencobanya ya, khususnya buat pemula, karena saya juga memulainya memang dari awal, dari nol, dengan ketidaktahuan kita. Kalau misalnya video kita kena copyright, nggak usah khawatir. Nah, YouTube itu sendiri memberikan solusinya kepada kita, tinggal diikutin aja caranya bagaimana untuk menghapus suara atau musik yang kena hak cipta tadi. Itu YouTube sendiri memberitahu caranya, tinggal kita ikutin saja. Karena saya waktu itu tidak ingat untuk merekamnya, untuk membagikannya ke teman-teman, membuat tutorialnya, jadi langsung saja setelah saya dapat pemberitahuan dari YouTube, langsung saja saya ikutin caranya, saya hapus yang video saya tadi, bukan videonya yang saya hapus ya, yang terkena copyright tadi atau hak cipta tadi, itu saja yang saya hapus. Nah, setelah itu aman ya, jadi tidak terdeteksi lagi di situ video saya terkena copyright atau hak cipta. Jadi sampai sekarang alhamdulillah ya, jadi sudah selesai monetisasi. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa lagi di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.